Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masuk di nomor kedua terakhir di seri video pemicu kimia organik 2, pemicu 5. Nah, sekarang kita harus mainin dietil malonat atau sintesis ester malonat dengan rumus molekulnya itu H5O H5C2O C-O CH2 C-O OC2H5. Oke. Ini adalah ester malonat. Oke, kita akan lihat bagaimana kita prepare senyawa-senyawa ini dari ester malonat. Nah, di sini teman-teman, trik dari sintesis ester malonat adalah teman-teman lihat. Simpelnya teman-teman belah dulu. Teman-teman harus gambar dulu pertama produknya. Ini nih. Ini adalah 3 metil asam 3 metil butanoat. Nah, ini gambarnya. Terus simpelnya teman-teman belah karena simetrik, belah ini kan. Lalu ini biasanya diganti dengan OH. Baru teman-teman lihat dia gugusnya apa. Lalu kira-kira apa sih yang harus ditambahkan gugusnya. Nah, teman-teman lihat ciri khas dari sintesis malonat adalah SN2. Jadi teman-teman harus memilih RX nanti. RX-nya adalah sebuah halida primer. Sebuah halida primer atau halida sekunder. Tidak mungkin halida tersier. Terus senyawa-senyawa yang nanti RX yang bisa bereaksi secara SN2. Nah, asam 3 metil butanoat. Kalau kita belah, lihat di produk itu kita belah. Di produk kita belah, maka kita akan lihat bahwa kita butuh itu 1, 2, 3. Nah, setelah kita belah ini, biasanya kita akan produk yang kita dapatkan di sini untuk ditambahkan itu adalah asam asetat. Anggapannya ini sebuah asam asetat. Lalu kita pengen butanoat, berarti suatu gugus yang kita tambahkan itu adalah yang bisa menambah 2 karbon. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman harus benar-benar berpikir bagaimana si RX-nya akan kita dapatkan. Nah, pertama untuk mensintesis ini pasti kita pakai sebuah natrium O-etil. Kenapa sih kita harus O-etil itu ini ya, sebuah ini etil kan, O-etil. Nah, ini gugus etil. Mengapa kita harus memakai basa yang sama? Karena kalau kita tidak memakai basa yang sama, maka teman-teman akan mendapatkan produknya bukan substitusi hidrogen alfa, tapi transesterifikasi. Itu ada di bab turunan asam karboksilat. Jadi kita harus pakai basa yang sama sehingga nanti kita akan menyerap hidrogen alfa yang di sebelah sini. Nah, pertama nanti kita dengan natrium O-etil mengambil hidrogen alfa. Sekarang kita mulai sintesisnya. Pertama kita dengan natrium O-etil subskrip 1 akan menyerang hidrogen alfa sehingga kita akan punya di sini sebuah karbanion karena hidrogen alfa yang sudah diambil misalnya. Lalu kita reaksikan dengan sebuah RX. RX-nya apa? Nah, kalau teman-teman ini sedikit bermain logika, maka teman-teman tidak, kalau teman-teman memakai dialkilasi, sebenarnya yang akan teman-teman dapat di sini adalah 2 metil. Tapi kalau teman-teman memakai ini sebuah karbon sekunder, saya pakai karbon sekunder di sini CH-Br, lalu di sini CH3 2, atau ini seperti ini strukturnya. Sehingga nanti ketika ini akan menyerang C yang di sini menendang Br keluar, ini yang akan didapat. Lalu kayak ini kita reaksikan dengan apa? Kita hidrolisis OH2 H2O H3O. Lalu setelah itu kita panaskan dengan heat.
baru nanti ini akan berubah menjadi OH. Lalu karena dipanaskan, gugus OH yang sebelah sini akan lepas sehingga menghasilkan asam 3-metilbutanoat. Simbolnya teman-teman belah dulu di sini akan lihat RX-nya. Nanti kalau untuk menghilangkan ini menjadi asam karboksilat, ini bisa teman baca aja atau lihat bagaimana reaksi hidrolisisnya. Dan ingat bahwa basa yang kita gunakan harus sama dengan basa atau dengan gugus etoksi yang di sini. Lanjut kita ke 6B. Nah, 6B dialkilasi karena teman-teman pengen 2 etil. Nah, kalau tadi teman-teman dialkilasi sebenarnya akan dapat itu di 2 substituennya. Maka memang harus benar-benar memakai sebuah trik. Di 6A tadi kalau teman-teman bingung itu tidak tahu RX yang harus dipakai, maka teman-teman akan kesulitan. Nah, pertama kita lihat lagi, pertama belah dulu untuk lihat RX-nya. RX-nya apa sih kira-kira? Nah, karena udah kelihatan sih di atas. Pertama kita akan punya di sini itu ada 1 gugus, 2 gugus. Artinya kita butuh 2 alkilasi. Kalau tadi teman-teman lihat di sini, ketika kita tarik di sini kan masih ada hidrogen nih sebenarnya. Artinya sebenarnya kita cuma butuh 1 alkilasi doang. Dengan ini alkil yang kita pakai, ini cukup 1 alkilasi saja. Cuma ketika kita lihat di sini, ketika teman-teman belah di sini, oh ternyata si karbon di sini nggak ikat dia udah hilang 2 hidrogen. Artinya dia mengikat 2 alkil. Gitu aja sih simpelnya, trik simpelnya gitu. Pertama kita lihat, kita reaksikan seperti biasa. Kita pakai natrium O etil atau nanti jadi O etil minus, membuat ini menjadi karbanion. Lalu kita pertama pakai CH3CH2 Br misalnya. Lalu ini akan menyerang ke sini mendapatkan gugus etil. Kita ulang reaksi ini, reaksi di atas dengan natrium O etil, atau teman pakai KOCH kalium terbutoksida juga bisa. Kita ulang pakai Br lagi. Ini akan yang atas berubah, akan menyerang CH2, menendang Br keluar. Ini Br nya akan pergi sehingga bertemu double, sehingga mendapatkan ini. Lalu sebenarnya kita reaksikan lagi dengan OH minus H2O 4 H3O positif, sehingga kita dapat langsung dihidrolisis. Ini kita hidrolisis langsung. Nah, habis itu setelah hidrolisis ya kita tinggal panaskan saja, ini 180 derajat, sehingga nanti kita akan dapat produk yang kita inginkan, 2 etil butanoic acid. Next di sini, oke, kita seperti biasa, kita nggak lihat reaktan, kita lihat produk, kita belah di sini. Oh, lihat si karbon di sini itu sudah kehilangan 2 hidrogen. Maka kita butuh dialkilasi. 2 alkilasi, dan kita alkilasinya boleh metil dulu, boleh etil dulu. Maksudnya di sini etil dulu. Jadi kita pakai natrium seperti biasa. Jenisnya itu natrium O etil. Lalu RX-nya berarti CH3C H2 nya I. Ini akan jadi negatif. Karbanion ini nyerang sini, I terlempar, dapat ini. Kita ulang step yang tadi. Pertama natrium O etil, yang kedua kita CH3CH2I, lalu kita hidrolisis OH H2O H3O positif, langsung menjadi OH. Lalu itu tinggal kita panaskan di sini 180 derajat. Maka kita akan langsung dapatkan produk yang diinginkan. Jadi ingat tadi triknya, kalau misalnya kita pengen sintesis ester malonat, karena di sini kebetulan tidak diperlihatkan mekanismenya, bahwa kita pertama belah dulu produk, lalu lihat karbon yang di sini, yang sebelah dari karbon ini. Kalau kita anggap karbon alfanya, kita lihat karbon alfa di sini dia
hilang hidrogen berapa? Ini hilang 2 hidrogen, berarti dia dialkilasi. Sama seperti 6B. Nah, setelah itu kita lihat dia ingat apa gugusnya metil. Ini kalau ini karbon alfa, dia juga hilang 2 hidrogen, kita lihat dia gugus etil. Artinya dia harus dialkilasi, dialkilasi 2 kali itu dengan gugus etil. Nah, sedangkan kalau kita lihat 6A, kita lihat bahwa dia masih punya 2 hidrogen di sini. Dia cuma alkilasi tunggal, alkilasi sekali, dan kita lihat bahwa produknya itu adalah sebuah karbon sekunder agar kita bisa dapatkan sebuah kita dapatkan substituen 3 metil di sini. Seperti itu. Jadi itulah trik bagaimana teman-teman bisa mensintesis ester malona. Oke. Ini kita anggap selesai.